ketaatan dan mencari tanda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di doa pagi ini kita akan merenungkan satu firman ketaatan dan mencari tanda. Kenapa? Karena banyak dari kita dan khususnya anak-anak Tuhan itu hidup tidak menyertakan Tuhan, walaupun Tuhan beserta kita. Kadangkala kita lupa, kadangkala kita tidak mempercakapkan kesertaan Tuhan itu dengan Tuhan itu sendiri ketika kita di dalam hidup kita. Nah, juga ketika kita hidup, kita kadangkala hanya mengandalkan yang baik, yang benar, saudara-saudaraku ya, dan mungkin itu belum tentu kebenaran yang dari Tuhan, atau baik itu belum tentu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, banyak sekali kita anak-anak Tuhan hidup mengalir begitu saja, ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah seringkali kita tidak memperdulikan dengan firman tentang hidup kita. Padahal satu pagi atau di dalam kita memahami firman Tuhan, PA, Bapak Ibu Saudara ya, kemudian membaca Alkitab, kita tahu bahwa firman itu berbicara secara spesifik kepada kita. Tetapi seringkali itu menjadi sambil lalu, ya. Banyak sekali contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, yang dia mendapatkan firman, Tuhan sudah berfirman atau Tuhan besertanya, dia bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi tidak dibawanya dalam hidup satu hari. Tidak dibawanya dalam hidup mengarungi pagi itu hingga malam hari. Jadi dia tidak memenuhi satu hukum di dalam Yosua 1 ayat 8 bahwa janganlah lupa kamu memperkatakan kitab ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita selesai saat teduh, kita selesai membaca firman, kita selesai PA atau kita selesai ibadah, jangan lupa apa yang harus dikerjakan. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan sendiri. Ya, jadi ini tentang hidup kita tidak dibawanya masuk di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita hidup seringkali pada umumnya orang. Kita hidup pada umumnya orang. Orang dunia hidup begitu ya, kita hidup begitu juga, gitu ya. Orang dunia kalau di situ marah, kita bisa marah juga. Orang yang biasa ngomong kasar, kita ngomong kasar juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya satu standar pada hari itu yang lebih spesifik lagi. Jadi ini merupakan hal yang sama dengan dunia. Dunia meremehkan orang, kita meremehkan orang juga. Dunia menertawakan orang, kita juga menertawakan orang juga. Dunia tidak menghargai, kita juga tidak menghargai. Dan dunia bekerja untuk dirinya, kita juga bekerja untuk diri kita. Tidak ada yang spesifik, dan ini berbahaya. Tidak melihat yang rohani, hanya yang dilihat adalah jasmani. Kadangkala seringkali kita mengukur apa yang kita pakai, ukuran hidup kita bukan yang rohani, tetapi yang jasmani. Karena dari awal pagi, karena dari awal mendengar firman, tidak ada yang
menyertai firman itu, gitu. Tidak kita anggap, tidak kita terima sebagai sebuah nilai yang harus kita pakai untuk menjalani sepanjang hidup. Jadi nilai-nilainya tidak ada di dalam satu hari itu yang rohani. Jadi yang jasmani, pemikiran-pemikiran jasmani, cara-cara hidupnya juga cara hidup jasmani, ukuran-ukuran hidupnya adalah ukuran hidup yang jasmani. Padahal Tuhan inginkan kita hidup secara rohani. Kalau kita hidup secara rohani, kita dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin firman Tuhan, kita hidup pada segmennya Tuhan, bukan segmen dari dunia ini. Jadi satu contohnya misalkan di Bubaan itu kalau Anda dari Mataram itu sebenarnya Perboden. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan langsung masuk dari situ. Nah, nilainya sama dengan dunia. Oh, ini cuma berapa meter ke gereja? Hanya mungkin eh, itu 30 meter, 40 meter. Tidak apa-apa, efektivitas gitu. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai rohani lebih tinggi daripada sebuah aturan. Kita mengikuti aturannya lewat Agus Salim, kemudian belok kiri dari kawan lama ke kiri lagi, sebenarnya itu bukan karena sebuah aturan yang di situ Perboden, tetapi karena kita punya satu kehidupan ketaatan, gitu ya. Kita punya kehidupan yang ketaatan yang lebih tinggi daripada sebuah aturan yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti hidup menyertakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, di Kejadian 15 ayat 5 ya, sangat memberkati kita semua. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada Abraham, tetapi sebenarnya Abraham kurang percaya. Bapak Ibu Saudara ya, kurang percaya. Sebab ada perkataan Abraham yang berkata, aku ini sudah tua, gitu. Siapa nanti yang menjadi ahli waris? Ya, jadi ketika Abraham menerima janji Tuhan itu, tidak 100% dia bisa melihat bahwa itu benar. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat nilai dari firman ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, kita renungkan baik-baik, sehingga kita mendapatkan janji Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat Tuhan pagi hari ini untuk kita hidup di dalamnya. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan punya keturunan sementara Abraham sudah tua. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Abraham ini bertemu dengan firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan membawa Abraham serta berfirman. Ya. Jadi Abraham hari itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia dibawa Tuhan dan Tuhan berfirman. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan, Abraham menemukan sebuah tuntunan, menemukan sebuah penyertaan, lalu Tuhan berfirman. Jadi Abraham, Bapak Ibu Saudara, ketemu dengan dua hal. Yang pertama, Tuhan membawanya, memimpinnya. Yang kedua, Tuhan berfirman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Tuhan mengulangi perjanjian yang pernah dikatakan. Dia
Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menyertai, tetapi dia memimpin, meneguhkan, memimpin Abraham menemukan sebuah peneguhan, dan peneguhan itu sebagai tanda. Jadi firman Tuhan dikatakan, lalu Abraham menerimanya, tetapi ketika keraguan itu mungkin masih ada, Tuhan membimbing Abraham dengan peneguhan-peneguhan. Jadi Abraham dibawa keluar dari kemah, suruh lihat ke atas. Dan Tuhan berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dia bertemu dengan Tuhan dan firman-Nya di poin 1, Tuhan juga meneguhkan dia, juga memimpin dia, juga membawa dia menjaga janjinya sendiri itu untuk Abraham menikmatinya. Jadi ketika kita mendapatkan firman yang mungkin itu tentang masa depan kita, mungkin itu tentang janji Tuhan mengenai pergumulan kita, maka sebenarnya firman itu diteguhkan oleh Tuhan. Firman itu diteguhkan supaya kita lebih percaya lagi. Supaya kita hidup pada segmennya Tuhan. Supaya kita hidup pada areanya firman itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat luar biasa. Ya, mungkin karena hati kita seringkali lebih mempercayai nilai-nilai apa yang kita lihat, apa yang sudah terjadi di dunia, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita, kebiasaan banyak orang. Kadangkala kita butuh diteguhkan Tuhan. Kadangkala kita perlu dibimbing Tuhan. Tuhan meneguhkan firman itu supaya kita melihat awalnya dan prosesnya kita mendapatkan firman itu. Yang ketiga adalah bahwa tanda itu mendukung Abraham menerima janji itu. Dan Abraham bersikap percaya terhadap tanda-tanda itu. Karena Tuhan masuk pola pikirnya kita, Bapak Ibu Saudara, masuk cara kita hidup seperti yang mungkin kebiasaan yang pernah saya sebutkan, yang sudah saya sebutkan tadi, maka Tuhan perlu, Bapak Ibu Saudaraku, membuat kita diteguhkan. Ketika kita mendapatkan peneguhan itu, maka kita menjadi percaya. Kita perlu membuka diri kita perlu Bapak Ibu Saudaraku hidup menerima tanda-tanda itu. Ya, saudara-saudara, kalau kita mencari anak-anak muda masuk dalam perkara teman hidup, ada 3 hal yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah kita punya keyakinan bahwa orang yang kita doakan itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan akan meneguhkan dan menjadi sebuah tanda. Itu yang kedua, mencari tanda dari firman itu. Yang ketiga adalah kenyataan di lapangan hidup kita, seperti keuangan kita, seperti juga mungkin tanda-tanda itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, usia kita, kemudian mungkin kita sudah punya tabungan, rumah, ya cukup untuk menikah, semua itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan memang membenarkan kita untuk saudari kita atau saudara kita itu yang saya contohkan. Yang terakhir adalah menjadi kebenaran. Ketika kita menerima firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, lalu Tuhan meneguhkan dari waktu ke waktu, membenarkan kita dari waktu ke waktu. Yang ketiga memberikan sebuah tanda-tanda yang mendukung itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, hati kita menjadi percaya. Dan ketika hati kita percaya, maka itu diperhitungkan Tuhan
sebagai kebenaran, sebagai kenyataan. Jadi perlu proses Bapak Ibu Saudaraku mengenai kita menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup Bapak Ibu Saudaraku dengan memperhatikan yang rohani, ya Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai pimpinan Roh Kudus, supaya kita menerima peneguhan-peneguhan dari Tuhan, supaya kita juga menjadi sebuah apa yang kita percayai menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah kenyataan tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang mungkin kita sakit lalu kita menjadi sembuh, mungkin juga tentang bisnis kita, usaha kita, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, mungkin tentang keluarga kita, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, lalu Dia meneguhkan dengan tanda-tanda dengan firman itu, dan kita menjadi benar, lalu itu menjadi sebuah kenyataan. Mari kita berdoa.